Wanita ini adalah Alice. Dia baru saja bercerai dan memutuskan untuk menjalankan kembali usaha penginapan milik kakek neneknya yang sangat berharga baginya. Penginapan itu bernama Apple Hill di Landover, sebuah kota kecil yang cukup jauh dari pusat kota New York. Kondisinya sudah usang dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh karena itu, Alice berusaha agar bisa mendapat pinjaman dana dari bank untuk merenovasi penginapannya. Namun, bank tidak bisa memberikan pinjaman jika Apple Hill tidak mencapai laba kotor sebesar 15%. Lalu, Alice berjanji akan berusaha mencapai target 15% tersebut agar bisa mendapat pinjaman. Changes will allow us to be at full capacity. A lot of maintenance just to get by. I can't approve alone. Not without it. It's just not realistic. I'm sorry. Beralih ke tempat lain di sebuah restoran di New York, terlihat seorang lelaki bernama Luke yang sedang makan siang dengan ibunya. Luke adalah orang yang sangat gila bekerja. Pagi, siang, sore, malam, setiap harinya ia habiskan untuk bekerja. Oleh karena itu, ibunya menginginkan Luke untuk mengambil cuti dan berlibur agar Luke bisa rehat dan sekedar menikmati hidupnya. Honey, you've been at the office morning, noon, and night. When you do, It's time for you to go on vacation. But if you even so much as attempt to log in, you're fired. Di apartemennya, Luke yang bosan karena dilarang mengurus pekerjaan oleh ibunya, tidak sengaja melihat foto dirinya bersama dengan sahabatnya. Lalu ia langsung menghubungi sahabat masa kecilnya itu yang bernama Jared di kampung halamannya. Jared dan istrinya yang bernama Candace sangat antusias mendapat telepon dari Luke. Mendengar Luke yang sedang cuti, mereka mengundangnya agar datang ke tempat mereka dan memberitahu ada kamar tidur yang akan disiapkan untuknya. Tapi, Luke mengatakan jika liburan ke sana tidak akan lengkap jika tidak menginap di Apple Hill. Seriously, you should totally come down here and see all the changes we've made around. Trip to Landover would not be complete without a stay at the Apple Hill. Kembali ke penginapan, di mana Alice sedang mengurus catatan tamu bersama rekannya yang bernama Nora. Tiba-tiba Alice pamit pergi, dan sebelum pergi, Alice mengingatkan Nora bahwa ada kebocoran di kamar nomor 11, jadi tidak dapat digunakan. remember there's a leak in room 11, so it's out of commission. Kemudian terlihat Luke yang sudah sampai di Landover sedang berjalan sambil berbincang dengan Jared tentang kondisi kota yang sudah banyak berubah dan tempat bermain masa kecil mereka yang sudah tutup. Saat mereka ingin ke tempat bermain yang baru, tiba-tiba Jared mendapat telepon yang membuatnya harus segera pergi. Akhirnya Luke jalan sendirian dan saat dia mau ke sekolah lamanya dulu, ternyata sekolah itu sudah dirubuhkan dan dipindahkan ke gedung yang baru. Excuse me. Do you know what happened to the high school that used to be here? Thank you. Beralih ke Alice yang sedang mengunjungi kedai pizza untuk bermain games yang ada di sana. Tapi ternyata ada Luke yang sedang bermain games yang mau dimainkan Alice. Jadi Alice suka bermain games ini untuk menghilangkan stresnya. Dan Luke memang suka bermain games ini sejak kecil. Karena Luke tidak mau gantian dan sudah mengalahkan skornya, membuat Alice langsung pergi dengan perasaan kesal. What? No, that cannot be your score. Take it that was Elise? That was Elise. Alice kembali ke penginapan dan curhat kepada Nora tentang kejadian barusan. Lalu saat Alice melihat catatan buku tamu, dia melihat ada seorang tamu yang bernama Lucas Bellwether di dalam daftar. Alice mengenali nama Bellwether adalah sebuah perusahaan perhotelan ternama. Alice mencurigai jika perusahaan Bellwether berniat mengambil alih penginapannya, seperti perusahaan perhotelan yang sebelumnya juga menginap di sana. Tiba-tiba Luke datang untuk mendaftar menginap di sana. Namun, Alice bersikap sangat tidak ramah dan menempatkan Luke di kamar nomor 11 yang kita tahu banyak kerusakannya. Let's give Mr. Bellwether room 11. No, we can't. You'll see it. Thank you. I'm gonna give him the worst week of his life. Di kamarnya, Luke mendapati gagang pintu yang rusak, telepon yang tidak berfungsi, saluran air yang bocor, dan beberapa kerusakan lainnya. Lalu, Luke langsung menemui Alice yang kebetulan sedang berada di depan kamarnya. Dia komplain dan meminta untuk pindah kamar. Tapi Alice bilang itu satu-satunya kamar yang tersedia. Luke meminta berbicara dengan pemiliknya, di mana Alice lah orangnya. Luke memberitahu jika Alice telah menyia-nyiakan tempat yang menurutnya mempunyai potensi besar untuk sukses. Namun Alice berdalih kalau dia sudah cukup sukses untuk menjalankan penginapannya, yang sebenarnya kita sudah tahu bila Alice sedang dalam kesulitan. Hello? Hello? I'm sorry, that's the only one available.
This place has so much potential if you would. Sore harinya, terlihat Alice dan Nora sedang mempersiapkan kebutuhan untuk acara panen apel besok. Sambil berbincang mengenai pendapatan usaha, tiba-tiba muncul seorang lelaki tukang listrik yang bernama Chuck. Chuck baru saja memperbaiki panel listrik penginapan. Dia memang suka membantu Alice tanpa pamrih. Terlihat kalau Nora sangat perhatian kepada Chuck. Sepertinya Nora punya perasaan suka kepada Chuck. What happens if we don't hit that number? Bye, Chuck. Excited to give them something to eat. Well, because I like to feed people. Malam harinya terlihat Luke makan malam di kedai Jared. Mereka membicarakan tentang sekolah lamanya yang sudah dirobohkan. Lalu membicarakan tentang kondisi Apple Hill, khususnya pengelolanya saat ini, yaitu Alice. Jared dan istrinya berkata jika Alice adalah orang yang sangat baik. Namun, Luke masih kebingungan kenapa Alice bersikap tidak ramah kepadanya. Apple Hill, even that place has changed. She's always been so great with us. Yeah, it's true. Kembali ke penginapan, di mana Alice dan Nora sedang membicarakan penjualan tiket untuk panen apel besok. Ternyata hasilnya sangat rendah. Mereka hanya mampu menjual 15 tiket, di mana itu adalah penjualan terendah selama ini. Lalu Nora bertanya kepada Alice sebagai seorang sahabat, seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa pinjaman. Dan Alice menjawab, jika keadaan tidak membaik, maka mereka tidak akan bertahan sampai bulan Oktober habis. Setelah Nora pergi tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan palu dari kamar Luke. Ternyata Luke sedang membetulkan gagang pintunya. Alice langsung menegur Luke. Mereka sedikit berdebat, tapi terkesan Luke memang sengaja mau membuat Alice kesal. Nora, what's the number? 18. 15? What? Not sure we'll make it past October. What are you doing? I am fixing what you were unwilling. Besoknya di hari panen apel, Luke hadir dan memberi saran kepada Alice untuk membuat sebuah dinding selfie agar Apple Hill bisa terpromosikan dengan baik. Namun Alice menolaknya dan justru menyinggung tentang perusahaan Bellwether. Tapi Luke hanya menanggapinya dengan santai sambil berkata, itulah alasan mengapa dia diperlakukan tidak istimewa, karena Alice memiliki masalah dengan perusahaan keluarganya, bukan dengan dirinya secara pribadi. Kemudian, Nora menawarkan keranjang untuk memetik apel, tetapi Alice malah memberikan sebuah keranjang rusak untuk Luke. Like a selfie wall. Ooh. You have a problem with my family's company. Goodbye. Ternyata Jared juga datang untuk memetik apel bersama Luke. Alice yang sedang melihatnya agak bingung kenapa Jared dan Luke terlihat begitu akrab. Lalu Alice berkata kepada Nora jika ia merasa sikapnya terlalu berlebihan kepada Luke. Dan Nora menjawab kalau dia tidak begitu mengerti. Luke terlihat tidak terlalu buruk, bahkan sedikit menyenangkan. I mean, he even might be a little fun. All right. Thanks, guys. Setelah Jared berpamitan dengan Luke, Alice menemui Jared untuk menanyakan dari mana dia mengenal Lucas Bellwether. Jared agak kebingungan mendengar pertanyaan itu, karena Jared dan Luke sudah berteman sejak kecil. Alice baru sadar jika Luke adalah teman satu sekolah mereka dulu, karena Luke yang sekarang sangat berbeda dengan Luke yang dulu masih sekolah. That's Luke from school? Yeah. Ridiculous. Thank you. Kemudian Alice menemui Luke di kamarnya, di mana saat itu Luke sedang bersiap-siap untuk pergi. Luke mengatakan dia masih bingung ada masalah apa antara Alice dengan perusahaan keluarganya. Dan tiba-tiba Luke terpikirkan kalau Alice merasa perusahaannya mau membeli Apple Hill. Alice mengakuinya, dia bilang awalnya memang dia berpikir begitu. Namun setelah tahu siapa Luke sebenarnya, dia baru sadar kalau dia salah. Kemudian Luke menceritakan kisah hidupnya, di mana saat berusia 4 tahun, ibu dan ayahnya bercerai. Lalu ibunya membawanya ke Apple Hill dan tinggal di sana. Alice baru mengerti jika Luke datang untuk mengenang masa kecilnya di sana. Dia langsung meminta maaf dan meminta Luke untuk tetap tinggal. Tapi Luke menolaknya karena menganggap jika tempat itu sudah tidak seperti dulu lagi. You think we want to buy Apple Hill? After my parents divorced, my mom took me here. I'm sorry. Besoknya, terlihat Alice ke dapur karena mencium aroma kue pie apel buatan Nora.
Alice dan Nora mengobrol tentang kondisi Apple Hill yang terus memburuk. Alice berkata, mungkin itu semua adalah salahnya. Contohnya, bagaimana dia terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang Luke. Lalu Nora memberitahu jika saat ini Luke tinggal bersama Jared dan Candace. Kemudian Alice berniat membawakan kue pie apel untuk Luke, dan Nora juga membawakannya untuk Chuck. What would do in this situation? Nothing's clicking. I heard that he's staying with his friends who own land. Comfortable. Better than your room over at Apple Hill. But I'll see you later. Deal. Nora sangat antusias membawakan kue pie apel untuk Chuck. Tapi sayangnya yang membukakan pintu adalah seorang wanita yang membuat Nora sakit hati sehingga dia hanya memberikan kuenya sambil berkata jika itu dari Alice karena Chuck sudah banyak membantu dan dia langsung pergi. This is from Elise. Di lain tempat, Alice menemui Luke dan memberikan kuenya sebagai permintaan maaf. Kemudian mereka mengobrol tentang Apple Hill yang sudah hampir bangkrut. Mendengar itu, Luke bersedia untuk membantu dan punya ide untuk menghidupkan kembali acara Halloween di Apple Hill yang sudah 15 tahun tidak diadakan. Menurutnya, barangkali itu dapat meningkatkan hunian dan mendapat keuntungan dari menjual tiket. Alice awalnya menolak, tapi Luke mengatakan kalau permintaan maafnya mau diterima, Alice harus mengikuti sarannya. Dan Alice juga memberi syarat agar Luke menghabiskan masa tinggalnya di Apple Hill. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk menghidupkan kembali acara Halloween di Apple Hill. I am truly sorry. This Halloween, This Halloween, I also have a condition. you have a deal. Kemudian, Alice dan Luke membicarakan persiapan untuk acara Halloween di penginapan. Tapi Luke tiba-tiba membicarakan tentang Landover yang sudah banyak berubah dan dia sangat merindukan fotonya dengan Jared semasa SMP dulu. Namun sekarang sudah hilang karena sekolah lamanya dirobohkan. Menurut Luke, itulah alasan pesta Halloween ini harus diadakan untuk menghidupkan kembali kenangan lama yang kini sudah banyak berubah. Alice berkata dia sudah tahu hal itu, tapi dia bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus mendatangi setiap toko kerajinan dari pintu ke pintu dan bertanya apakah dia bisa menggunakan proyek mereka sebagai dekorasi untuk pestanya? Mendengar itu, Luke benar-benar melakukannya. I can use their projects as decorations for our party. I'm Luke. This is Elise. She owns the inn at Apple. What do you guys say? Show of hands? Setelah berhasil mendapatkan sukarelawan untuk membantu mendekorasi pesta, Alice dan Luke berjalan-jalan dan membeli es krim. Mereka duduk di taman sambil mengobrol tentang es krim labu kesukaan Luke yang kini sudah tidak dijual. Karena Luke tidak suka es krim yang dia pilih, Luke meminta sedikit es krim Alice yang kelihatannya enak, tapi dia malah memakannya sendirian. Everyone does not love it. Get rid of pumpkin for candy corn. Pumpkin and cinnamon and allspice. It looks delicious. It's so good. Give me a bite. Beralih ke Nora yang dihampiri oleh Chuck yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Alice untuk kuenya. Nora mengatakan kalau Alice sedang tidak berada di sana dan Nora bersikap salah tingkah. Tiba-tiba Alice dan Luke muncul setelah kembali dari membeli labu dan kebutuhan lainnya untuk dekorasi pesta. Kemudian mereka membahas tentang panel listrik yang ada yang tidak mampu untuk menerangi bagian luar. Luke berkata bagaimana mungkin bisa mengadakan pesta Halloween tanpa ada penerangan pada bagian luar. Dia bertanya berapa harga panel listrik yang baru dan ternyata harganya cukup mahal. Sebelum Luke bicara lebih lanjut, Alice memotongnya dengan berkata jika dia tidak ingin dibantu sampai Luke mengeluarkan uang. What you doing? Okay, so how do we light the outside? Okay, how much does the new panel cost? I'm gonna. Besoknya, terlihat Alice dan Nora yang sedang merapikan dekorasi acara sambil berbincang tentang Alice yang bingung bagaimana cara mempersiapkan makanan saat acara karena oven di sana rusak dan Nora yang menceritakan pertemuannya dengan seorang wanita di rumah Chuck yang menurutnya itu adalah pacarnya. Di lain tempat, Luke sedang mengobrol dengan Jared di gudang. Mereka membicarakan kesiapan acara Halloween yang memiliki masalah pada pencahayaan di luar. Dan Jared menceritakan kalau dia menggunakan generator untuk menambah daya listrik saat Natal. Mendengar itu, Luke langsung terpikirkan untuk meminjam generatornya. It's odd because I don't remember him mentioning a girlfriend. Looks so good, doesn't it?
Got a generator. We're up to 3 now. Di New York, ibunya Luke yang kesulitan mengurus pekerjaannya sendirian dan sedang dalam masalah ingin menghubungi Luke untuk memintanya kembali. Namun dia keheranan karena untuk pertama kalinya seorang Luke tidak mengangkat telepon. Since when doesn't he answer the phone? Kembali ke Landover, di mana Alice mengajak Luke ke perpustakaan untuk memberinya kejutan sebuah foto yang sangat dirindukan Luke semasa sekolah. Luke sangat senang dan bahagia, apalagi dengan effort Alice yang berusaha mencarikan foto itu hanya untuknya. Luke berterima kasih dan Alice merasa senang bisa membuat Luke bahagia. Kemudian Alice menggandeng tangan Luke. What? I feel like I've watched you come to life since you've been here. Besoknya saat Luke sedang sikat gigi, dia mendapat telepon dari ibunya yang memintanya untuk segera kembali karena ada urusan yang sangat penting. Setelah itu, Luke minum kopi di luar dan bertemu Nora yang sedang membuat boneka jerami. Mereka membicarakan Alice yang sedang pergi ke kedai milik Jared. Tiba-tiba Chuck muncul dan Nora langsung bertingkah aneh lalu masuk ke dalam. Luke menanyakan seberapa baik Chuck mengenal Nora. Chuck menjawab jika mereka hanya bertemu saat Chuck mengerjakan sesuatu di Apple Hill dan Nora yang membawakannya kue pie di waktu yang tepat saat saudarinya datang dari kota. Kemudian Luke bertanya apakah mungkin jika sebenarnya Nora menyukainya. Mendengar pertanyaan itu, Chuck hanya tersenyum sambil berkata jika Nora jauh di atas kemampuannya. Sepertinya Chuck minder atau tidak percaya diri jika dia bisa mendapatkan Nora. Sooner is in today. It's urgent. Great timing. My sister was in town and she loves apple pie because she's way out of my league. Beralih ke Alice yang berkunjung ke kedai Jared untuk meminjam beberapa peralatan untuk menyiapkan makanan pada pesta Halloween. Namun, Candace justru ingin membantu Alice untuk menyiapkan makanan sepenuhnya. Setelah keluar dari kedai, rupanya Luke sudah menunggu di mobil Alice. Luke menunggu Alice untuk mengajaknya makan malam dan Alice setuju asalkan dia yang menentukan tempatnya. Maybe we could do the food for the party. Thank you. We would never let you say no. I'm on a mission to take you to an early dinner. So you're really not gonna tell me? That's not how surprises work. Ternyata Alice membawa Luke ke rumah masa kecilnya dulu yang saat ini mau dijual oleh pemilik barunya. Sebelum masuk, Luke memberitahu Alice tentang masalah yang terjadi di tempat kerjanya. Namun dia bilang ke ibunya kalau dia takkan melewatkan pesta Halloween di Apple Hill. I told her I was not gonna miss Halloween at Apple Hill. Di dalam rumah, mereka membicarakan tentang Nora dan Chuck, dan Alice mengatakan kejadian saat Nora membawakan kue pie dan bertemu pacarnya Chuck. Luke berkata jika itu bukan pacarnya, tapi saudarinya yang datang dari luar kota. Kemudian Luke membicarakan tentang kegundahan hatinya yang ingin bisa berada di dua tempat sekaligus. Dia tidak bisa meninggalkan kewajibannya di kota, tapi dia juga sangat ingin tinggal di Landover, khususnya menghabiskan waktu bersama Alice. It's not his girlfriend. That's his sister. She's visiting right now from out of town. I mean, the truth is, I wish I could be two places at once. Sometimes you have to choose. Sekembalinya ke Apple Hill, Nora dan Chuck membuat kejutan untuk Alice dengan menyalakan lampu bagian luar. Alice sangat senang dan bertanya ke Luke, katanya tidak ada listrik baru. Luke menjawab kalau itu hanya menggunakan generator. Tiba-tiba muncul ibunya Luke yang menyusulnya ke Landover. Luke memperkenalkan Alice ke ibunya dan ibunya berkata kalau sekarang dia mengerti kenapa Luke tidak menjawab panggilan teleponnya. But nothing about borrowed generators. Hi. Hi. Besoknya, Luke dan ibunya membicarakan masalah pekerjaan, di mana ibunya meminta Luke untuk membantunya. Tapi Luke meyakinkan ibunya kalau ibunya pasti bisa mengatasinya sendiri, dan ibunya pun sangat senang melihat Luke yang terlihat sangat bahagia, khususnya dengan Alice. Not to mention Elise. Tiba di malam pesta Halloween, terlihat Nora dan Alice yang membicarakan tentang Chuck. Alice memberitahu bahwa yang Nora temui saat itu adalah saudarinya, bukan pacarnya, dan Chuck 100% masih lajang. Lalu Nora bertanya bagaimana perasaan Alice tentang Luke yang akan kembali ke kota. Alice berkata, jelas kalau dia ingin Luke tinggal di Landover. Namun, sebelum Alice menyelesaikan ucapannya, Luke tiba-tiba muncul.
Luke berkata jika dekorasinya sangat luar biasa dan dia melihat sebuah dinding selfie yang bagus. Lalu Alice menunjukkan adanya es krim labu yang disukai Luke. Pokoknya ide dan hal-hal yang disukai Luke semuanya disiapkan sama Alice. Obviously, I wish he could stay in Landover. It's pumpkin ice cream. Really? Phenomenal. Really? Akhirnya para pengunjung sudah datang dan pesta Halloween berjalan dengan lancar. Nora dan Chuck sibuk menghibur anak-anak, sedangkan Alice yang sedang sibuk menyediakan permen dihampiri oleh Luke yang berkata agar Alice berhenti mengurusi hal lain dan melihat sekeliling sebagai apresiasi keberhasilannya mengadakan pesta. Lalu Alice mengajak Luke untuk selfie sebagai perayaan. Take a look around. Take your moment. This calls for a little celebration. It's gonna be better. Bigger arms. There we go. Kemudian terlihat Nora dan Alice yang sedang membicarakan keuntungan acara yang ternyata belum mencapai target 15%. Mereka sangat sedih dan melihat Luke yang sudah siap untuk kembali ke kota. Alice memberitahunya tentang keuntungan yang belum mencapai target. Mendengar itu, Luke langsung menyemangatinya agar Alice tidak terlalu bersedih. Tiba-tiba Luke mencium pipi Alice dan langsung pergi. Did we do it? We didn't hit the number we needed. This is not how I wanted to leave. You know that. Besoknya, Luke bertemu dengan ibunya di restoran yang biasa, dan ibunya memberitahu jika masalah yang terjadi sudah selesai berkat dorongan semangat dari Luke. Lalu ibunya menasehati agar Luke kembali ke Landover untuk memperjuangkan kebahagiaannya. I got the feeling you belong in Landover. I love you, kid. Kembali ke Alice yang sedang di bank dengan perasaan pesimis, namun tetap berusaha meyakinkan pemilik bank agar bisa mendapat pinjaman. Di luar dugaan, ternyata pemilik bank menyetujui peminjaman Alice karena di pesta Halloween, anak dan cucunya hadir dan mengabarinya di tengah malam kalau mereka sangat gembira dan bahagia dengan pestanya. Hal itu membuat pemilik bank percaya jika Alice dapat menghidupkan Apple Hill dalam jangka panjang. That is my son. That's his wife and their 2 daughters. You showed that you have what it takes. Oh, thank you. Begitu Alice keluar dari bank, ternyata Luke sudah menunggunya di depan. Luke mengatakan jika dia akan tinggal di Landover, lalu mengungkapkan perasaannya kepada Alice. Akhirnya mereka berdua pun bersatu. You were the reason. Is to let down your guard. Film ditutup dengan Luke yang memberikan kejutan untuk Alice, yaitu sebuah game spacebar kesukaannya yang dibeli Luke dari kedai pizza. Mereka langsung memainkannya, namun mereka kaget dengan skor tertingginya yang kalah oleh pemain dengan username C-Love-N, di mana itu adalah Chuck dan Nora. Mereka sangat bersemangat untuk mengalahkan Chuck dan Nora. Dan film pun berakhir. Do you like surprises? Space barge. Yeah, Chuck and I, we weren't really sure. Game on. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum.